Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas pembelajaran kita. Abang kakak bagaimana kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di apa? Ya, di materi sekolah kedinasan atau sekdin. Nah, materi lanjutan pada kali ini tentu di bagian TWK ya, itu adalah materi pengantar dari wawasan kebangsaan, yaitu adalah bela negara. Ya, menurut abang kakak apa sih bela negara itu? Ya, bela negara barangkali terpintas di benak atau pemikiran kita bahwa itu adalah bentuk sikap kerelaan diri kita untuk berkorban demi bangsa dan negara. Nah, secara pengertian atau definisi sebagai berikut. Nah, ini dia secara pengertian atau definisi. Tentu itu bersumber daripada Pancasila sebagai dari segala sumber hukum di Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Nah, abang kakak harus tahu juga nih, apa sih yang menjadi dasar hukum sehingga ini yang melatar belakangi kenapa pada akhirnya muatan bela negara diujikan dalam TWK. Ini dia. Pertama adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini merupakan dasar hukum yang paling pertama dan fondasi utama. Mengapa? Karena kata dari setiap warga negara itu mencakup keseluruhan. Siapa aja? Seluruhnya. Ada komponen utama yang terdiri dari siapa? Yaitu terdiri dari TNI dan Polri sebagai pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang kedua ada komponen cadangan. Siapa itu? Ya tadi, subsektor yang memang sebagai cadangan daripada pertahanan Komcat. Misalnya melalui SPPI atau Sarjana Penggerak Pendidikan Indonesia yang saat ini teman-teman pasti tahu itu merupakan para pegawai dari MBG atau Makan Bergizi Nasional. Yang ketiga adalah faktor pendukung. Siapa itu? Yaitu dia rakyat sebagai faktor pendukung. Nah, ini yang paling utama. Oke, abang kakak. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian yang kedua ada tadi ya pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kembali lagi nih ada pasal ya kan yang memang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Inilah yang melatar belakangi hingga pada akhirnya ada sistem wamil atau wajib militer di Indonesia. Nah, terutama di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini yang ditetapkan ya sebagai retret ya dalam pembinaan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai nasionalisme melalui pendidikan karakter. Dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah, ini dia secara definisi dan secara dasar hukum. Kemudian kita harus melihat apa sih yang menjadi tujuan dari bela negara itu. Nah, tentu adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Karena kita tahu nih, bangsa kita terdahulu ya secara historis atau secara sejarah kita pernah dijajah oleh siapa? Ya tadi, oleh bangsa Belanda, oleh bangsa Jepang. Jauh sebelum Jepang dan Belanda juga ada pernah jejak kita, Portugis dan lain sebagainya. Inilah yang paling penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Jangan sampai nih kita malah nanti hancur karena pihak-pihak yang ingin menghancurkan kita. Yang kedua tentu adalah melestarikan budaya. Nah, ini tentu sebagai representasi cikal bakal dari lahirnya NKRI, dari bangsa kita. Karena berangkat dari adat istiadat, dari budaya yang berbeda-beda hingga pada akhirnya menyatu dan terwujudlah Indonesia pada saat ini. Nah, ketiga tentu adalah menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu ini harus selaras antara segala sumber hukum dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dan terakhir tentu adalah berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Nah, ini tentu berdasarkan apa? Berdasarkan bidang dan profesi masing-masing. Bentuk pengabdian atau bela negara kita bisa kita lakukan dalam bentuk apapun, tidak harus dalam bentuk berseragam sebagai TNI atau mungkin Polri. Kita juga bisa berdasarkan profesi, misalnya guru. Nah, itu yang paling penting. Nah, kemudian juga ada menjaga identitas bangsa ya dan integritas.
Nah ini yang paling penting, jangan sampai identitasnya bangsa ini tercederai tadi ya, oleh oleh tadi terlalu mengikuti perkembangan zaman hingga pada akhirnya melupakan budaya-budaya bangsa yang ada. Nah ini yang sangat miris. Kemudian apa sih fungsi dari bela negara? Ya tentu pertama tadi ya, mempertahankan negara dari berbagai ancaman, ya kan, baik itu ancaman militer atau non militer, ancaman dari dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah ini yang paling penting ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga keutuhan wilayah negara. Nah ini paling penting juga. Kita tahu nih, negara kita ini negara yang sangat besar ya, banyak pulau-pulaunya, 17.000 lebih, hingga pada akhirnya perlu kita untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Jangan sampai ada pihak asing masuk di wilayah perairan kita. Untuk apa? Untuk mencuri ikan-ikan kita. Nah ini yang paling penting, karena keterlibatan seluruh elemen itu sangat membantu dari para aparat penegak hukum. Mereka perlu kita bersama-sama bergerak. Kemudian adalah kewajiban setia ya, warga negara tadi. Nah ini yang paling penting. Kemudian Pancasila tadi ya, secara sejarah, secara historis, inilah yang pada akhirnya menjadi fungsi daripada bela negara, 3 poin tadi. Kemudian upaya bela negara. Nah ini apa yang dapat dilakukan? Pertama adalah dengan pendidikan kewarganegaraan. Melalui apa? Tadi melalui penguatan materi wawasan kebangsaan di sekolah, melalui pembelajaran PPKN di luar ya, tadi melalui apa, misalnya melalui wajib militer, pembinaan karakter dan sebagainya. Ini yang diupayakan. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran. Nah ini penting, bukan hanya untuk mencoba-coba menggunakan seragam, tapi adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam mempelajari bagaimana sih cara untuk ikut wajib militer, mempertahankan negara yang tidak hanya serta-merta mengangkat senjata. Nah ini yang paling penting. Ketiga tentu adalah ini ya, pengabdian ya, sebagai TNI itu sebagai komponen utama ya pertahanan negara. Nah terakhir adalah pengabdian ya, sesuai profesi ya, sesuai dengan bidang dan profesi masing-masing. Kemudian 5 dasar bela negara. Pertama adalah meyakini Pancasila. Tentu kita harus meyakini Pancasila ini sebagai apa? Sebagai ideologi bangsa, sebagai representasi daripada masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum harus diyakini bahwa dia sebagai pandangan hidup dalam apa? Dalam bertingkah laku, dalam berkehidupan bermasyarakat sehari-hari, sebagai kepribadian bangsa, ya kan? Sebagai identitas dan sebagainya. Inilah yang paling penting, kita harus yakin dulu terhadap Pancasila. Kemudian yang kedua adalah rela berkorban, patriotis. Kita rela berkorban jiwa, raga, karena apa? Karena rasa kepemilikan tadi, rasa kecintaan kita tadi. Hingga pada akhirnya kalau suatu waktu negara kita diserang, tentu pasti ada rasa kesal, rasa amarah kita. Nah ini yang paling penting. Kemudian yang ketiga adalah cinta tanah air ya, nasionalisme. Itu tadi belajar ke luar negeri, menuntut ilmu tinggi, tapi lebih memilih untuk berkarir di dalam negeri. Kenapa? Karena tadi sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk dedikasinya untuk bangsa. Nah ini yang paling penting. Kemudian keempat adalah kemampuan awal bela negara. Nah ini penting, makanya ada wamil tadi, maka ada latihan bela negara. Dan terakhir adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah ini paling penting sebagai warga negara.